Baik, kita harapkan semoga bantuan lainnya juga bisa memenuhi kebutuhan dari warga di Padang Pariaman. Kita akan bergeser pemirsa menuju melihat juga bagaimana kondisi terkini di wilayah Agam. Bersama dengan rekan kami ada Donald Chaniago yang saat ini berada di Agam. Donald, kalau di Agam seperti apa kondisinya? Bagaimana atau sejauh mana bantuan dari pemerintah daerah setempat untuk warga di Agam? Ada dan pemirsa, di Kabupaten Agam sendiri saat ini masih terdapat beberapa daerah yang masih terisolir. Seperti di kawasan Kecamatan Matur, itu sendiri akses jalan satu-satunya dilakukan oleh warga untuk membangun jembatan darurat yang terputus akibat terjangan banjir bandang. Saat ini kondisi di Kecamatan Matur sendiri, warga sudah melakukan minimnya bahan-bahan pangan karena terputusnya pasokan dari luar di kawasan tersebut. Sedangkan di Nagari Mato Mudia sendiri masih ada satu warga yang masih dinyatakan hilang dan hingga saat ini belum ditemukan di kawasan Kelok 44. Dan Kelok 44 sendiri saat ini masih terputus total, tidak bisa dilewati oleh kendaraan apapun. Mungkin bisa dilakukan dengan kendaraan bermotor, tapi dengan cara yang tidak lazim, seperti dengan mengangkat atau menyeret kendaraan roda duanya itu ke pinggir semak belukar yang ke sudut kemiringannya itu nyaris 30 derajat. Dan data kami dapatkan terkini masih ada sekitar 86 warga yang dinyatakan meninggal dunia dan sudah teridentifikasi. Kemudian masih ada sekitar habis lebih dari 120 warga yang masih dinyatakan hilang. Serta distribusi bantuan ke daerah-daerah terpelosok yang terisolir akibat putusnya akses transportasi ini dilakukan dengan cara airdrop, salah satunya menggunakan helikopter dari beberapa instansi di mana di titik-titik tersebut di drop atau diantarkan bantuan-bantuan seperti sembako ke Kecamatan Malala, Kecamatan Maturat, namun volumenya masih sangat minim. Sedangkan juga di beberapa daerah yang lain saat ini kondisinya listrik masih mati, masih padam, kemudian sinyal seluler juga masih belum nyala di kawasan-kawasan tersebut. Masyarakat juga memohon kepada pihak terkait agar segera mengaktifkan atau menyalakan listrik, memperbaiki jaringan listrik di kawasan mereka, karena ketika malam hari suasana perkampungan mereka itu nyaris seperti gelap gulita tanpa penerangan satu apapun kecuali menggunakan api. Begitu, Pak Hada. Oke, baik Donald. Jika demikian akses ini banyak yang terputus, bagaimana upaya dari pemerintah setempat untuk mensolusikan kondisi di sana? Dan apakah Anda mendapatkan kabar mengenai warga yang berada di daerah terisolir, Donald? Iya, meskipun daerah terisolir tersebut saat ini sedang dilakukan upaya pembukaan akses jalan, beberapa kami melihat ada mulai berdatangan beberapa alat berat seperti misalnya di kawasan Sungai Batang, Kecamatan Tanjung ataupun di lingkaran Danau Maninjau sendiri, warga di kampung tersebut sebenarnya tidak terjadi bencana di dusun tersebut. Namun karena terputusnya akses jalan, jembatan yang menuju ke kawasan tersebut, sehingga distribusi logistik harus dilakukan dengan menggunakan perahu karet ataupun menggunakan ponton dari keramba apung masyarakat untuk melakukan dropping ke kawasan yang terisolir tersebut. Dan saat ini mulai berdatangan juga alat-alat berat dari berbagai instansi untuk mencoba untuk membantu membuka minimal akses jalan kendaraan sepeda motor untuk secara daruratnya, karena ini merupakan satu-satunya urat nadi kehidupan atau urat nadi ekonomi masyarakat yang terisolir, karena hampir semua bahan pokok di kawasan negara yang terisolir tersebut sudah habis, karena sekarang sudah masuki hari ke-6 pasca bencana. Begitu, Pak Ada.
Baik, sedih sekali tentunya ya Donald mendengar masih ada wilayah atau daerah yang terisolir di sana. Kita harapkan bantuan pemerintah segera bisa tiba sampai tepat kepada warga di sana. Terima kasih atas laporannya Donald Caniago langsung dari Agam, dan sebelumnya juga ada rekan kami di Padang Pariaman, ada rekan Andri di sana.